Dulu juga saya dilarang keluar-keluar. Terang-terangan ngomongnya di depan saya loh. Nyindir saya di depan saya. Bilangnya gini, saya tuh tidak suka orang yang keluar-keluar. Padahal itu sudah ada sejak lama. Itu nyindir saya tapi di depan saya. Batin saya. Lah memang Mas, itu dari dulu sudah ada. Kenapa kamu tidak percaya? Batin saya begitu, tapi kan saya masih sungkan. Jadi saya tidak membalas kata-kata itu. Itu pas PA gitu. Pas pertemuan gitu. Ya saya dengarkan saja penuh kesabaran. Sampai ketika saya persona non grata lah, ya sudah. Terus mati kita, saya nggak akan PA lagi, saya nggak akan ikut pemuritannya lagi. Udah final kan itu kan, saya dipecat dari lembaga kalau begitu sama saja. Ya itu memang pergumulan, karena ini pergumulan Lone Ranger sejak awal. Jadi kalau kalian ikut El Sadik, saya jamin jadi Lone Rangernya ada, tetap ada. Lone Rangernya apa ya? Neng gerejamu kowe beda dhewe gitu ya. Kowe aneh dhewe, wedan dhewe. Iya, ya. Kowe ketok aneh, Ya, kesulitannya sih apa namanya? ketok sesat. Ya, kesulitannya, Kok macet? saya dekat sama perempuan, otomatis kan dia kan untuk saya apa namanya? Saya ajari buat mengenal Tuhan ya, lebih apa yang benar kan. Otomatis kan pasti saya akan bawa ke gereja kan. Ya. Pasti kan saya otomatis bawa ke gereja dulu, ke wadarnya dulu, ke rumahnya dulu kan. Karena di situ ya umumnya pasti bawa ke gereja. Ya. Nah, ketika saya udah masuk ke doktrin ET, dia pasti akan mempertanyakan, loh, kamu kan bawa aku ke sini, tapi kenapa doktrin yang kamu sendiri sampaikan ke aku kok berbeda dari yang gereja? Nah, itu ya pasti ada pergumulan seperti itu yang sulit. Soalnya kalau kita kenal dengan perempuan yang baru nih, yang nggak kenal itu lah, gambarannya benar-benar. Apalagi yang dari non Kristen sendiri, pasti yang dibawa pertama kan ke gereja, otomatis kan. Ya bisa mungkin ke El Sadik, tapi ke El Sadik kan mungkin akan tahu terlalu dalam ya. Otomatis kan pengenalan mengenai juru selamat yang baptis atau segala macam yang umum lah, pada umumnya kan harus di gereja dulu. Nah itu pasti akan ada konflik dari si dianya. Kok apa yang saya dapat di gereja adalah kamu bawa saya ke gereja, tetapi ketika udah masuk ke situ kok kamu bawa saya ke doktrin yang ini dan itu berbeda. Nah itu pasti akan sulit banget sih. Ya itulah yang belum saya belum tahu caranya buat gimana ya enaknya ya gitu maksudnya. Kamu belum tahu, lawang aku yang bikin doktrin aja juga nggak tahu. Kalau tahu aku udah punya istri. Karena aku ya emang sih lebih enak memang dari kalangan ET sendiri yang udah tahu ET gitu kan, bisa dapat. Makanya di lembaga-lembaga pemuritan, di gereja-gereja, mereka punya sistem perjodohan. Jadi misalnya ada beberapa, aku pernah lihat suku-suku perantauan misalnya, mereka kan punya komunitas ya, misalnya Batak yang ngumpul di Batak, Nias ya ngumpul Nias. Tapi Jawa misalnya merantau ya kumpul dengan orang Jawa. Tujuannya membangun komunitas gitu. Nah, terutama komunitas ini kan yang saya lihat saya pengamatan. Jadi ada pelayanan kesukuan yang memang tujuannya biar dapat jodoh dari suku yang sama gitu ya. Jadi misalnya Batak ya gampang oleh orang Batak gitu kalau kenalannya orang Batak gitu. Kalau kenalannya bukan Batak kan jodohnya bukan orang Batak, ini prinsipnya. Jadi ada beberapa, ini persekutuannya Kristen ya. Jadi orang-orang Kristen sendiri yang pengen jangan sampai dapat, minimal jangan sampai dapat yang bukan Kristen, intinya kan begitu ya. Tetapi karena komunitasnya satu suku, Kristen itu ya sama dengan satu sukunya itu gitu, maksudnya begitu. Sama-sama orang daerahnya gitu. Nah, ya itu nggak apa-apa, termasuk di kan ada perjodohan juga. Nah, aku dulu ya coba dijodohkan, cuma tak sawang-sawang dijodohkan gitu. Bukannya aku ya, tapi mereka punya kelas-kelasan gitu ya. Jadi orang-orang yang kelas grade A itu dijodohkan dengan grade A, grade B dengan grade B. Tidak pernah grade A dan grade C, grade A dengan E itu tidak pernah. Iya. Sugih ya harus sugih gitu ya. Ya kasta sosial lah. Ya aku tidak menyalahkan. Cuman bagi saya berarti aku nggak laku ya Mas.
nggak masuk ke grade apapun, nggak dijodohkan sama siapapun. Kita masih tolak ya. Golek dhewe. Makanya kan kue tok bojomu mrene di anu kan, dicibir kan. Kuwi wong PA apa ora? KKP-ane sapa? Gitu, aku dulu begitu. Aku lihat wah, ya aku ndak nyalakan perjodohannya. Tapi maksudnya. Enggak. Cuman ya itu maksudnya sistem perjodohannya kan minoritas, terus dikelompokkan lagi minoritas. Nah di LSAD kan kita sangat super minoritas. Kristennya udah minoritas, nanti dipotong-potong tiap gereja beda sendiri, tiap sinode beda sendiri, tiap lembaga pemuritan beda sendiri. Jadi kalau dapat orang dulu pernah itu dari Karanganyar ya, dapat orang padahal keduanya itu konflik. Bayangkan mereka dari dua organisasi yang konflik tiba-tiba menikah. Terus menikah kan gabung gitu kan. Dua organisasi kan teko. Koncone teko. Bayang no. Kecanggungan yang muncul gitu. Agak aneh gitu ya. Jadi yang di pelayan siswa kan memang ya muncul ya marah. Saya nggak senang dengan PA. Ini di depan umum loh ngomongnya. Jadi konflik gitu. Ya itu. Nah, ET lebih kecil dari itu. Lebih sulit gitu ya. Jadi kalau makanya aku tidak mengharuskan semua orang akan 100% ET. Karena sistem ET sebenarnya suami istri. Yang ideal gitu ya. Kayak Pak Wid dengan istri menerima ET gitu ya. Ayub dengan istri menerima ET. Uki dengan istri menerima ET. Cahyo menerima ET dengan istri. Pak Andi dengan istri menerima ET. Nah, kamu sebagai single akan kesulitan. Tias dengan suami menerima ET. Nah, Jeffrey suami menerima, istri menerima, tapi konflik. Ya, sama saja. Ya, Jeff. Gitu. Jadi idealnya memang suami istri menerima karena kadang pun juga kalau kita gimana lanjutkan? Kadang pun juga kalau kita iya sih. Kalau misalnya saya juga mau menanyakan hal-hal yang sedikit agak berseberangan dengan pengajaran yang di gereja gitu. Kadang batinnya kadang kok iki sopo gereja aja jarang gitu, maksudnya kok sudah berani menanyakan hal ya mungkin mereka nggak frontal kayak gitu, tapi kan pasti ada sedikit gap-gapnya kayak gitu yang ya itu yang kadang agak sulit ya mau berjalan mau ke gereja, mau ikut pelayanan ke gereja biar enggak ini juga di gerejanya sendiri kok ketika kita menanyakan hal itu kok itu gap-gap kayak gitu tuh yang agak-agak ya, tapi memang akhir-akhir agak-agak sulit banget. Sedangkan ya sebagai orang single ya memang saya itu butuh gereja gitu loh, butuh rumah, butuh gereja ya untuk ya minimal untuk mengurus segala sesuatu lah gitu. Ya sebenarnya konflik gitu yang saya sendiri masih belum bisa nyelesain gitu. Ada dua contoh konflik ya, yang saya alami juga dulu ya. Jadi dulu dan itu kan pelayanan siswa, artinya dia non gerejawi, pernah konflik dengan gereja. Jadi kakak PA saya itu dulu dicap penyesat di kalangan pendeta-pendeta satu kan. Forum pendeta-pendeta mencap sesat. Kenapa? Karena tiap minggu para pemuda itu diajak acaranya di RP-nya. Tidak boleh ke gereja, intinya begitu. Terus pandangan mereka terhadap pelayanan gereja adalah pelayanan gereja itu pelayanan yang tidak bertumbuh. Akibatnya anak-anak, adik-adik ini tidak mau pelayanan di gereja. Hadir di gereja saya tidak mau. Karena merasa rugi aku pelayanan di gereja, tidak ada buahnya. Itu pandangan yang muncul. Dan dikatakan, maksudnya di pernyataan itu dikatakan dengan terang-terangan, bukan pede gitu. Bahkan ada aku pernah, ya agak lucu sih. Ada mengomentari pendetanya, wah pendetaku ini tidak lahir baru. Di depan publik kayaknya, nyebar gitu. Sampai saya juga dengar. Ya memang mungkin begitu ya, bisa saja tidak lahir baru. Tapi ya jangan diomongkan di depan umum begitu, jangan sampai nyebar. Itu kan sebenarnya bahasan internal. Sama seperti kalau kita di ET bahas yang lain kan juga sama.
Tapi yang kita bahas kan internal ya internal gitu ya, tidak dibahas publik gitu ya. Kalau dibahas publik ya ada resikonya gitu. Makanya tidak semua metode El Sadik akan dibahas di publik. Ada banyak sensornya. Gitu. Terus dari aku sendiri Ya, dengan apalagi mengenai nama nih, yang Ya. mengenai materi. Mengenai nama materi ini yang baru saya dapat nih. Ini kalau pasti disampaikan udah pasti konflik, udah 100% udah yakin saya pasti konflik iya, materi ini.